Hai guys, selamat datang kembali di channel Viral Sosmed. Gimana kabarnya kalian? Semoga aman-aman saja ya. Ini adalah video bagian 11 dari playlist seni melepaskan beban batin, Letting Go. Coba jujur, dalam keseharian, seberapa sering sih kamu merasa lelah? Bukan lelah fisik saja, tapi lelah batin. Kita sering lupa, kita ini bukan mesin. Kita adalah makhluk energi, dan energi kita itu terbatas, seperti baterai handphone yang harus diisi ulang. Nah, kalau kita tahu energi itu berharga, sama berharganya seperti uang, harusnya kita lebih bijaksana. Kita harus menginvestasikan energi itu di tempat yang menguntungkan. Tapi seringnya kita buang-buang energi buat hal yang sia-sia, bereaksi tanpa jeda. Part 1. Stop nyalahin eksternal dan pentingnya jeda. Coba deh, sebelum kamu marah atau kesal, kasih jeda sebentar. Karena kalau tanpa jeda, reaksi kita itu biasanya cuma pengulangan dari kebiasaan lama. Hari ini sama kayak kemarin, minggu lalu, bahkan tahun lalu. Gimana kita mau berubah, kalau respons kita ke hidup gitu-gitu saja? Jadi kalau hidupmu terasa stagnan alias tidak ada perubahan, stop dulu nyalahin faktor eksternal. Jangan-jangan kita sendiri yang memilih untuk terus mengulang pola yang sama. Yang lebih ngeri lagi, kita nggak sadar kalau kita sedang memilih itu. Akhirnya, kita berputar di pemikiran yang sama, keputusan yang sama, dan output yang sama. Kalau sebagian besar pikiran kita, 75% adalah negative thinking dan pengulangan. Jangan harap akan ada perubahan baik. Jadi kalau mau hidup berubah, kita harus mulai dari akarnya, mindset dan cara kita berpikir. Part 2. Skala Hawkins, Dunia Power vs Force. Intinya, hidup itu tentang energi, dan energi ini terbagi dua. Yang paling mudah kita pahami adalah power atau energi tinggi, melawan force energi rendah, yang biasa kita sebut dengan skala kesadaran Hawkins. Kita akan bahas dari level paling atas sampai paling bawah, supaya kamu bisa menelaah, aku ini paling sering ada di level mana ya? Karena begitu kamu tahu levelmu, kamu tahu frekuensimu, kamu akan tahu apa yang harus dilakukan. Part 3. Zona Power Surga, hidup di atas level 200. Bayangkan, jika hidup itu seperti berada di zona surga, di mana frekuensi kita bergetar tinggi. Puncaknya ada di kedamaian peace, level 600. Ini adalah bliss, kebahagiaan agung, kondisi kemanunggalan yang melampaui akal. Jarang, tapi bukan mustahil dicapai. Turun sedikit, ada kesukacitaan, joy, level 540. Ini tentang cinta tanpa syarat, unconditional love. Tidak peduli orang lain berbuat apa, keindahan selalu menyinari duniamu. Karena apa? Karena proyektor keindahan itu ada di dalam dirimu, yang di luar hanyalah layar. Lalu ada cinta love, level 500. Cinta yang bukan karena alasan, tapi memancar dari hati, bukan dari akal. Ketika cinta hadir, semua kebencian lenyap. Di level 400 ada penalaran, reason. Ini adalah kemampuan untuk berpikir abstrak, objektif, dan memecahkan masalah. Kalau kita sering marah, itu tandanya kita kekurangan pengertian dan pengetahuan. Jadi, setiap kemarahan adalah sinyal untuk kita belajar lebih banyak. Di level 350 ada penerimaan, acceptance. Energinya tenang, santai, dan bebas dari perlawanan batin. Ini adalah level di mana kamu tidak lari dari masalah. Dan yang terpenting, tidak menyalahkan orang lain atau menyalahkan hidup. Ambang batas aman, courage, level 200. Level 200, keberanian atau courage. Ini adalah ambang batas aman. Ini tempat kita mengatakan, aku mampu melakukannya, penuh tekad, semangat, dan kita menjadi produktif serta mandiri. Nah, sebisa mungkin, kita harus berada di level ini atau di atasnya. Jangan turun, kalaupun turun, jangan lama-lama, karena begitu kita bergerak di bawah 200, kita memasuki zona yang kita sebut zona neraka. Part 4. Zona force neraka, energi yang menurunkan. Zona di bawah 200 adalah frekuensi rendah. Energi di sini tidak hanya merusak hidup kita, tapi juga memengaruhi semua orang di sekitar kita. Gerbangnya adalah kebanggaan, pride, 175. Hati-hati dengan perasaan, caraku yang terbaik, atau merasa lebih baik daripada yang lain.
Ini adalah rasa sombong yang terselubung. Turun ke 150. Ada amarah, anger, suka membalas dendam, meledak-ledak. Ingat, marah 5 menit bisa men-shutdown imun tubuh selama berjam-jam. Di 125, ada hasrat, desire, selalu mencari keuntungan, tamak, haus, tidak pernah puas. Fokusnya selalu mendapatkan sesuatu di luar dirinya. 100 adalah ketakutan, fear, gelisah, cemas, posesif. Ini dia level para pencemburu. 50, apatis, ditandai dengan ketiadaan harapan, no hope, malas, ogah-ogahan, dan merasa, aku tidak bisa, atau kenapa aku harus peduli. Ini adalah mental miskin. Paling rendah, ada rasa bersalah, guilt, 30, dan rasa malu, shame, 20. Di sini seseorang ingin menghukum dan dihukum, merasa diri sangat hina, tidak berarti, dan menghancurkan diri sendiri. Ini adalah dasar dari banyak penyakit psikosomatik. Part 5. Dampak fisik dan solusi praktis. Semua emosi rendah ini adalah penghalang yang membutakan kita terhadap realitas sejati. Emosi negatif merusak organ tubuh kita, karena setiap organ terhubung dengan emosi tertentu. Nenek moyang kita sudah tahu ini. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Lalu, bagaimana caranya kita bergerak dari bawah ke atas? Pertama, akui dan terima. Perasaan hanyalah tamu yang mampir. Terima dia. Akui, iya, aku lagi di level 75. Aku lagi sedih. Jangan ditolak atau disuruh pergi. Karena begitu kamu mengakui, barulah kamu bisa melampauinya. Kedua, jeda dan gerak. Jika kamu berada di bawah 200, saran terbaik adalah, jangan mengambil keputusan dan jangan banyak bicara. Mending diam dulu, lalu gerak. Misal lari, nyuci piring, atau journaling. Gerak akan menurunkan tegangan emosi dan membuat perasaan jadi lebih baik. Closing, kunci letting go dan kebahagiaan sejati. Cara tercepat untuk naik adalah dengan mengatakan secara jujur keadaan kita kepada diri sendiri dan orang lain. Berani tell the truth tentang perasaanmu. Ingat, melepaskan perasaan negatif akan membawa kita pada efektivitas, kesuksesan, dan kelimpahan yang lebih mudah. Kita akan memancarkan energi yang tinggi, membuat kita menarik orang-orang yang juga energinya tinggi. Terakhir, ini kuncinya, memaafkan adalah sebuah skill. Kita memaafkan bukan karena orang lain layak dimaafkan, tetapi karena kita layak untuk bahagia. Jangan simpan remote kontrol kebahagiaanmu di tangan orang lain. Kebahagiaan sejati tidak memerlukan syarat. Tugas kita saat ini hanya satu, telaah dirimu, naikkan level kesadaranmu. Karena yang bisa menaikkan kelas hidupmu, hanyalah dirimu sendiri. Semangat berproses, kita tidak sendirian. Sampai ketemu di video bagian 12 playlist seni melepaskan beban batin. Letting go.